Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifullah dengan NIM 22151160. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar yang sudah saya buat. Untuk judul motifnya adalah batik kembang baru. Untuk alasan memilih karena menurut saya batik atau motif yang saya pilih adalah bentuk yang bisa saya buat sendiri. Oleh karena itu, saya memilih motif atau batik tersebut. Baiklah, untuk bentuk yang pertama adalah bentuk dasar objek satu. Bentuk dasar objek satu adalah lingkaran dan setengah lingkaran yang dibalik sehingga saling berhadapan. Kemudian untuk kombinasi dari bentuk dasar objek satu seperti berikut. Jadi di sini saya membuat kondisi ganjil genap, yang dimana jika kondisi adalah genap, maka objek lingkaran akan dibuat terlebih dahulu. Kemudian baru dibuat objek setengah lingkaran. Begitu pula sebaliknya. Jika kondisi ganjil, maka akan dibuat objek setengah lingkaran terlebih dahulu. Kemudian diikuti gambar objek lingkaran. Untuk kodenya seperti berikut. Jadi ketika dia genap, dia akan membuat lingkaran terlebih dahulu. Dan jika dia ganjil, maka dia membuat setengah lingkaran terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian untuk membuat objek menjadi ke bawah, saya menggunakan iterasi for, yang dimana ketika baris pertama sudah dibuat sampai ke titik 730, maka akan dibuat baris ke bawah, begitu seterusnya. Kemudian untuk bentuk dasar objek 2 adalah lingkaran yang digabung membentuk bunga dengan 4 kelopak. Kemudian saya menambahkan bentuk yang sama tapi di scaling dan ditempatkan di tengah. Untuk kombinasinya seperti berikut. Di sini untuk algoritmanya sama seperti algoritma bentuk yang pertama, cuma ada beberapa parameter yang perlu disesuaikan sesuai dengan pola yang saya buat. Contohnya seperti ini. Jadi saya membuat fungsi gambar bunga yang di sini sama seperti tadi. Saya menggunakan fungsi ganjil genap, yang dimana jika ganjil terlebih dahulu, maka bunga yang besar akan dibuat terlebih dahulu. Ketika ganjil, maka bunga yang kecil dibuat terlebih dahulu. Kemudian untuk bentuk dasar objek yang ketiga adalah segi 6 dari lingkaran. Untuk kombinasi dari bentuk dasar objek ketiga sebagai berikut. Jadi bentuk dasar yang tadi saya ubah menjadi bentuk bunga mawar, yang disusun dengan 2 lingkaran di dalamnya, kemudian diikuti segi 6 dengan iterasi sebanyak 8 kali, yang dimana setiap iterasi dilakukan rotasi sebesar 30 derajat searah jarum jam, dan juga dilakukan increment atau scaling sebesar radius segi 6 sebelumnya dibagi dengan 6. Untuk kodenya sebagai berikut. Jadi di sini saya membuat 2 lingkaran. Kemudian di sini untuk membuat segi 6 yang di rotate. Kemudian ini untuk rotasinya sebesar 30 derajat. Kemudian ini untuk ukurannya. Kemudian untuk berikutnya adalah animasi yang saya gunakan.
Jadi animasi yang saya gunakan ada dua, yaitu translasi dan juga rotasi. Untuk translasi saya gunakan pada objek 1. Ini untuk gambar pola untuk objek 1 dan gambar pola bunga untuk objek 2. Jadi saya menggunakan translasi. Jadi di translasi ini saya menggunakan fungsi primitive transform versi 2 translate 2D dengan parameter Ty dan Tx yang menghasilkan matriks yang kemudian digunakan untuk menggeser lingkaran untuk gambar pada bunga sama. Jadi untuk algoritmanya sama seperti objek yang pertama, cuma ada penyesuaian sedikit di sini ya, seperti pemanggilan fungsi yang menyesuaikan seperti itu. Kemudian untuk transformasi rotasi di sini saya gunakan pada mawar. Jadi setelah menggunakan iterasi untuk menggambar lingkaran dan juga kelopaknya di looping sebanyak 8 kali. Nah, di sini saya menggunakan J sebagai variabel yang mengatur rotasi dari segi 6. Jadi ketika ini di looping, J bertambah sebesar ini. Di frame count itu adalah library yang digunakan untuk mengatur rotasi dari segi 6-nya. Untuk demonya seperti berikut. Jadi untuk objek yang pertama dia dimulai dari rotasi ke kanan, kemudian kembali lagi ke rotasi ke kiri. Untuk yang bunga mawar dia untuk yang objek pertama itu translasi dari kanan ke kiri. Untuk objek bunga itu rotasi searah jarum jam. Kemudian untuk yang objek kedua ditranslasi dari kiri ke kanan seperti itu. Kemudian untuk yang interaksi di sini saya menggunakan dua tombol, yakni T dan juga R. Jadi T di sini digunakan untuk mentranslasi. Yang ditranslasi seperti yang itu sudah saya jelaskan tadi, dia mentranslasi config objek 1 dan juga objek 2. Untuk algoritma translasinya. Kemudian untuk tombol R saya gunakan untuk merotasi. Jadi rotasinya adalah bunga mawar tadi. Untuk ini sebagai algoritma. Kemudian untuk demo seperti berikut. Jadi awalnya semua objek dalam kondisi diam, kemudian ketika saya menekan tombol T, maka objek 1 dan objek 2 itu akan bergerak ke kanan ke kiri karena tadi dilakukan translate.
Kemudian ketika saya menekan tombol R, maka bentuk bunga akan berotasi. Kemudian ketika saya menekan tombol T lagi, objek 1 dan objek 2 akan berhenti. Kemudian ketika saya menekan tombol T, objek bunga mawar akan berhenti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait pemaparan tugas besar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Syaifullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.